Shalom saudara-saudara sekalian. Colorado adalah sebuah negara bagian di wilayah barat Amerika Serikat yang terkenal bukan hanya karena indahnya pegunungan Rocky yang sering dijadikan gambar-gambar di dalam kalender-kalender di rumah kita. Nah, Colorado juga saudara-saudara sekalian terkenal karena tingginya curah salju yang turun di setiap tahunnya. Namun demikian, bencana alam terburuk yang pernah dialami negara bagian ini ternyata tidak disebabkan oleh salju, melainkan oleh hujan. Nah, peristiwa banjir besar Thompson yang terjadi pada tanggal 31 Juli tahun 76 di sekitar kota wisata Estes Park itu merenggut nyawa begitu banyak orang. Ada 143 orang. 5 diantaranya tidak pernah ditemukan. Menghancurkan 400 mobil, 418 rumah, dan banyak hal lain rusak karenanya. Nah, setelah bencana tersebut, saudara-saudara sekalian, lalu dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, terutama yang berkaitan dengan fondasi jalan rayanya, gitu ya. Nah, hasil penyelidikan itu menemukan bahwa dinding-dinding jalan-jalan yang ada itu tidak bertahan. Dinding-dindingnya karena terbuat tidak dari beton. Dan sebaliknya, dinding-dinding jalan yang bertahan terhadap terjangan badai adalah dinding-dinding yang terbuat dari beton. Dengan kata lain, dinding-dinding yang dibeton adalah tembok-tembok yang memiliki fondasi yang benar-benar kuat. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita, banjir juga kerap kali melanda dalam bentuk masalah-masalah hidup. Terkadang kita memang mendapat peringatan akan datangnya bencana, masalah-masalah itu. Tetapi lebih seringnya, masalah datang dengan tiba-tiba saja. Karena itu penting, saudara-saudari sekalian, bukan hanya soal berwaspada dan bersiap-siap apabila masalah itu datang, tetapi juga soal seberapa tahan ketika masalah yang tiba-tiba itu datang menerjang kita. Nah, saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus menekankan pentingnya memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi saat-saat di mana kita harus menghadapi masalah ketika datang. Nah, bagaimana saudara-saudari sekalian kita membangun fondasi yang kuat itu? Tuhan Yesus katakan, fondasi yang dibangun itu adalah dengan mendengarkan perkataannya dan juga melakukannya. Seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ketika kita melakukannya, saudara-saudara, itu bagaikan menuang beton ke dalam hidup kita. Ketika banjir masalah datang melanda, kita dapat bertahan menghadapinya. Karena kita seperti rumah yang kokoh dibangun seperti dikatakan di ayat 6 ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Namun jika hanya mendengar perkataan Yesus dengan tanpa menerapkan dan melakukannya, hidup kita menjadi rapuh dan terancam hancur. Seperti membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Seperti dikatakan di Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Itulah bedanya, saudara-saudara sekalian, orang yang berhikmat dan yang bodoh. Saudara-saudara sekalian, sangat baik jika kita sesekali berhenti sejenak di tengah begitu banyaknya kesibukan aktivitas kita dan mulai menyelidiki fondasi hidup kita. Apa saja titik lemah dalam diri kita yang perlu mendapat perhatian khusus? Apa yang akan kita lakukan untuk mengatasinya? Mari saudara-saudara sekalian kita berdoa. Kiranya Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Dan menolong kita membuka mata hati kita agar dapat melihat titik-titik lemah dalam fondasi hidup kita yang membutuhkan perhatian. Ingat, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita memperkuat titik-titik lemah dalam diri supaya kita tetap berdiri tegak dengan kekuatannya. Ketika masalah-masalah datang menerjang seperti banjir, Tuhan akan menolong kita, menguatkan kita. Tuhan memberkati
kita semuanya. Amin.